Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri Dayanti, NIM saya 64190341, kelas saya 64 4A03. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Hukum permintaan. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya. Apabila harga turun, jumlah barang meningkat. Permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan efektif atau permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli dan tindakan pembelian, permintaan potensial atau permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli tetapi belum melakukan pembelian, dan permintaan absolut atau permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Di sini ada faktor penentu permintaan, yaitu 1. Harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Kedua, ada harga barang lain yang terkait. Berpengaruh apabila terhadap dua barang yang saling terkait yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement atau penggenap. 3. Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Keempat, selera atau kebiasaan. Tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. Keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat itu guna menghemat belanja di masa depan. Di sini ada contoh kurva permintaan. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau slow negatif. Unsur penyusunan kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Bentuk fungsi permintaan. Di sini ada rumusnya. P sama dengan A dikurang B kali Q, atau Q sama dengan A dikurang B dikali P, di mana P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang diminta, A sama dengan angka konstanta, B sama dengan kemiringan. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut ditawarkan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Ada harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini kembali lagi pada hukum penawaran. Kedua, harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah, dan sebaliknya.
Ketiga, harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan sehingga produsen akan pindah ke industri lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. Keempat, biaya produksi. Kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya. Berarti penawaran barang berkurang. Kelima, teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan menurunnya biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru sehingga menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Keenam, jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Ketujuh, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba, bukan hasil produksinya. Akibatnya, tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakan pada tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan maksimum. 8. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas impor menyebabkan suplai dan keperluan akan kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri sehingga dapat meningkatkan penawaran. Di sini ada kurva penawaran. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau slope positif. Adapun unsur penyusunan kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis penawaran yang berhubungan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Bentuk fungsi penawaran di sini ada rumusnya. P sama dengan A plus B dikali Q, atau Q sama dengan A plus B dikali P. P dimana sama dengan harga barang per unit, Q jumlah barang yang diminta, A angka konstanta, B kemiringan. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Tentu proses ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah kurva keseimbangan akan sama atau tidak. Hal ini dapat dihitung menggunakan rumus keseimbangan pasar. Di dalam keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Apabila suatu keseimbangan pasar tercapai, maka tidak adanya perubahan dalam harga atau harga cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terjadinya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Apabila permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga pada suatu produk akan naik. Namun, jika penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga barang akan turun. Di dalam proses tawar-menawar, harga barang inilah keseimbangan pasar dapat tercapai. Fungsi keseimbangan pasar. Dalam keseimbangan pasar memiliki dua fungsi utama yang berperan penting dalam pembentukan, yaitu 1. Fungsi permintaan. Fungsi ini bekerja sesuai dengan hukum permintaan, yaitu apabila suatu barang mengalami kenaikan harga, maka permintaan barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila harga barang mengalami penurunan, maka permintaan pada barang tersebut akan mengalami kenaikan. Untuk mengarah pada keseimbangan, maka terjadi persaingan antara para produsen atau penjual produk dalam mendapatkan barang, sehingga konsumen bisa memperoleh produk yang dibutuhkan. Misalnya, apabila suplai produk habis namun permintaan konsumen terhadap barang tersebut semakin banyak, maka konsumen tidak akan bisa mendapatkan produk yang diinginkan. Kedua, fungsi penawaran. Fungsi dari penawaran ini juga dapat dipakai untuk menganalisis kemungkinan jumlah barang yang akan diproduksi dan dijual. Namun dalam fungsi penawaran bekerja menurut hukum penawaran dengan menerapkan asumsi ceteris paribus. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap. Kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah yang ditawarkan. Namun sebaliknya, apabila harga turun, maka akan diikuti penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila harga barang yang ditawarkan di pasar bebas tinggi bahkan melebihi harga keseimbangan, dapat terjadi pergeseran keseimbangan berupa kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran ini dinamakan market surplus. Maka setiap penjualan juga akan bersaing dalam menawarkan barang yang mereka jual karena jumlah barang yang melimpah.
Namun di sisi lain, jumlah pembelian akan barang tersebut sedikit sehingga harga akan turun dan dapat mendorong jumlah permintaan dan penawaran menuju keseimbangan pasar. Proses terjadi keseimbangan pasar. 1. Produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Dalam strategi pemasaran, tugas penjual adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Namun, apabila barang yang disediakan terlalu banyak, sementara tingkat pembelian atau minat pembeli menurun, maka akan terjadi ketidakseimbangan, sehingga berpengaruh pada harga pasar yang ada. Maka untuk menciptakan hal ini dibutuhkan penyediaan barang yang sesuai dengan permintaan pembeli, sehingga harga pada suatu barang pun tetap normal dan tidak mengalami penurunan harga pada suatu produk. Kedua, menyediakan stok barang sesuai dengan penawaran pembeli. Keseimbangan akan tercapai ketika ada kesepakatan dalam hal ini. Pembeli akan membeli stok barang dari penjualan sesuai dengan dibutuhkan, sehingga penjualan harus menyediakan barang sesuai dengan stok yang dibutuhkan. Namun jika penjualan dan konsumen menyetujui antara stok barang dan harga, maka terjadi harga keseimbangan dan harga cenderung konstan. Tapi jika stok kurang atau langka, maka konsumen juga akan kesulitan mendapatkan barang dan hal ini akan berpengaruh pada harga. Ketiga, keseimbangan permintaan. Pada umumnya, para konsumen akan suatu produk cenderung mendorong penjualan untuk memastikan stoknya. Setidaknya persediaan pada barang untuk beberapa periode tertentu harus tersedia. Sebab apabila stok sesuai dengan permintaan pasar, maka keseimbangan pasar telah terwujud. Harga pada suatu produk biasanya disesuaikan dengan stok barang yang tersedia. Apabila stok barang lebih dari permintaan, maka bisa saja membuat harga menurun, dan begitu pula sebaliknya. Apabila stok barang semakin sedikit, maka bisa saja membuat harga produk menjadi semakin meningkat. Keempat, pengendalian harga. Dengan kondisi harga di pasar yang tidak seimbang, maka bisa diprediksi keseimbangan pasar pun sulit terbentuk. Salah satu yang mempengaruhi ketidakseimbangan pasar adalah harga. Dikarenakan ketika suatu harga pada pasar terlalu tinggi, maka akan merugikan para pembeli. Namun sebaliknya, jika harga yang diberikan terlalu rendah, maka akan mengakibatkan kerugian bagi penjual. Maka sangat perlu menentukan kebijakan ekonomi untuk dijadikan sebagai investasi dalam menjaga agar setiap harga barang dapat stabil. Di sini ada kurva keseimbangan pasar. Pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran QS, atau terbentuk kuantitas keseimbangan atau QE. Harga yang diminta atau PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan atau PE. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, atau titik E atau titik equilibrium. Untuk memperoleh harga keseimbangan antara fungsi permintaan dan penawaran dapat menggunakan rumus sebagai berikut. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangan: QD sama dengan jumlah yang diminta, QS sama dengan jumlah yang ditawarkan, PD sama dengan harga yang diminta, PS sama dengan harga yang ditawarkan. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.